Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang insyaallah malam ini kita akan memasuki pembahasan babun fi adabil masyi ila sholati. Bab dalam adab-adab berjalan menuju sholat. Ayyuhal muslimun, wahai muslim, innaka bihajatin massani, sesungguhnya engkau sangat membutuhkan, hajat yang mendesak, masa, ila ma'rifatil adabi, untuk mengetahui adab-adab al-masyru'ati yang disyariatkan, allati tasbiqu, yang mendahului as-shalat as-shalat. Jadi beliau menyatakan bahwasanya Anda, maksudnya kita semua ya, sangat membutuhkan untuk mengetahui adab-adab yang disyariatkan yang dilakukan sebelum sholat. Karena berapa kali kita sholat dari semalam? 5 kali. Nah, berarti ini sangat dibutuhkan sekali. Isti'dadan laha, dalam rangka mempersiapkan untuk mengerjakan sholat. Li'anna sholata ibadatun azimatun, karena sholat adalah ibadah yang sangat agung, yang bagi ayyasbiqaha, yang hendaknya mendahulinya isti'dadatun, persiapan-persiapan. Ya, ini ibadah yang sangat besar, maka butuh untuk persiapan-persiapan. Wa tahayyun dan tahayyun, persiapan juga. Munasibun, yang sesuai. Ya. Liyadkhulal muslim, agar seorang muslim masuk fi hadhil ibadati, dalam ibadah ini, ala ahsanil hayati, di atas sebaik-baik kondisi. Ya. Jadi kita butuh persiapan untuk melaksanakan sholat, agar kita bisa masuk ke dalam ibadah yang besar ini dengan keadaan yang paling sempurna. Ya. Apa yang dipersiapkan ketika sholat? Memilih pakaian yang suci, yang paling indah, ya kan? Untuk berusaha untuk memakai wewangian, dan usahakan badan juga tidak berkeringat, jangan sampai mengganggu khusyuan yang lainnya. Fa idza masyaita ila masjid, ketika Anda berjalan menuju masjid. Di sini ada berjalan. Pakai derajat semua. Ya, derajat lari ya. Ketika Anda berjalan ke dalam masjid, litu'addiya sholata, untuk mendatangi sholat, ma'a jama'atil muslimin, bersama jamaahnya kaum muslimin, falyakun dzalika bisakinatin wa waqarin, maka hendaklah itu dengan sakinah. Kalau kita berjalan menuju sholat untuk melaksanakan jamaah itu, hendaklah dilakukan dengan sakinah, yaitu tenang, jangan sambil lari. Ya, waqar, dan bersikap waqar, yaitu berwibawa, jangan berwibawa, santai, jangan kayak orang ketinggalan ya, sambil cincing sarung ya. Dan setahu saya ini berapa puluh tahun yang lalu ya, seperti ini, sebelum banyaknya motor. Ya, orang-orang masih jalan kaki.
sakinah, sakinah itu apa? Sakinah hiya atumanina, tumanina wa ta'anni, dan pelan-pelan fil masyi, di dalam berjalan. Jadi jalannya jangan terlalu langkah. Wal waqar adalah ar-rozanah. Rozanah itu seimbang, jalannya itu seimbang. Wal hilmu, dan santun. Wa ghaddul basar, dan menundukkan pandangan. Jadi kemudian itu jangan jalan. Wa khafdus shaut, dan merendahkan suara. Ya, jangan seperti orang di pasar. Wa qillatul iltifat, dan tidak banyak menoleh. Jalan sambil nengok sama sini. Nah, itu bukan adabnya seorang yang hendak menuju sholat. Antum bisa bayangkan jalannya pelan, langkahnya pendek, kemudian memperbanyak zikir kalau bisa, jangan terlalu banyak menoleh ke sana kemari, mungkin pandangan. Itu yang ada di Masjid Nabawi sekarang, di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Karena di sana, insya Allah tidak ada apa lewat. Ya kalau di sana ya betul kan. Kalau di sana nggak ada apa keluar kan. Kalau di tempat kita kan mau ke masjid, ada yang lewat dari motor. Antum mau di mata pandangan tidak jadi. Ustaz Firano pernah cerita, dia punya teman seorang askar itu apa? Surti ya, polisi. Tapi dia hafal Quran. Waktu itu diundang ke negeri kita Indonesia, dia tidak mau. Apa alasannya? Apa? Kok tersenyum? Banyak cewek-cewek. Ya, Masya Allah. Baik. Waqad warada fi sahihain, dan sungguh telah datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, idza uqimatis shalat, ketika salat sudah diqomati, maksudnya sudah mau ditegakkan ya. Uqimat itu ditegakkan. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, idza sami'tumul iqamah, ketika kalian mendengarkan iqamah, famshu, maka berjalanlah. Wa alaikumus sakinah, dan kalian tetap tenang, jangan terburu-buru sambil lari jam. Fama adraktum, apa yang engkau dapati, maksudnya sholat mendapati imam sudah tertinggal satu rakaat, tidak apa-apa, ikutin saja. Fasallu, maka sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang luput maka sempurnakanlah. Kalau tertinggal satu rakaat, dan itu kita bangkit lagi setelah imam salam. Ya, tentu salam yang kedua, jangan salam pertama. Menyempurnakan sholat kita. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang orang jahil mendahulukan perasaan, bukan mendahulukan ilmu. Sudah kumat, langsung lari dia. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mendapat takbiratul ihramnya imam. Niatnya baik ya? Niatnya baik, tapi niat baik tidak cukup. Butuh dengan ifkus syariah, mengikuti sunnah. Ya, seperti itu. Karena Allah Ta'ala, Nabi bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupa, pada fisik, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal. Artinya hati dan amal itu harus sesuai syariat. Hatinya ikhlas, amalnya juga harus sesuai syariat. Itu yang dilihat Allah Ta'ala. Bukan sekedar hati toh, tapi amal juga. Amal yang sesuai syariat. Nah, ini pentingnya kita belajar. Tujuannya apa? Supaya kita sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya tadi dikeluarkan oleh Bukhari Muslim ya, dari hadis Abu Hurairah. Ya. Kemudian warawa Imam Muslimun, dan telah meriwayatkan Imam Muslim. Qala, beliau berkata, inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholati. Sesungguhnya salah satu kalian idza kana ya'midu, ketika dia berniat menuju ila sholat, menuju sholat,
bahwa di sholatin, maka dia sudah terhitung di dalam sholat. Antum keluar dari rumah, langkahkan kaki antum ke masjid itu sudah terhitung pahala sholat. Ya. Maka ketika antum dengan komat, nggak usah buru-buru, antum sudah masuk ke dalamnya. Ya. Maka kita kembalikan kepada hadis yang pertama. Tetap famshu alaikum bisakinah, berjalan dengan tenang. Wal yakun khurujuka ayyuhal muslimu ilal masjidi mubakkiran. Nah, ini juga penting ya. Dan hendaklah keluarmu wahai muslim ilal masjid, menuju masjid itu mubakkir. Yang apa? Sedini mungkin, kasih mungkin. Jangan mutaakhir. Nah, kalau imam gimana? Imam yang belakang. Jangan imamnya duluan, makmumnya tidak ada. Justru makmum nunggu imam. Ya, Rasulullah SAW rumahnya jauh atau dekat dari masjid? Ya dekat. Ketika sholat Jumat, Nabi duluan atau Nabi terakhir? Nabi terakhir. Nah, kalau Nabi duluan, nanti para malaikat yang mencatat amal, mencatat apa? Jamaahnya menutup buku masuk ke dalam. Kan ada hadis seperti itu, ya kan? Jadi di hari Jumat malaikat di pintu masjid menulis si fulan rokam wahid di sholat awal lagu badan, dia dapat apa? Unta. Si fulan lagi sholat dua, berarti dia fokus nanti. Si fulan yang ketiga apa? Kami dulu ya, kami dulu. Terus nanti keempat ada derajat, terus yang kedua ada begitu. Allah terakhir. Ya. Begitu imam sudah masuk, ditutup. Lembarannya ditutup, para malaikat pun duduk mendengarkan apa? Khutbahnya imam. Malaikat ternyata senang dengan ilmu. Makanya kalau kita suka sama ilmu, berarti kita memiliki sebagian sifat para malaikat. Ya, makanya malaikat meletakkan satu-satunya karena itu dengan iman. Ya, insya Allah ya. Baik. Terus litu terika takbiratul ihram. Tujuannya Anda bersekara ke masjid itu litu terika agar Anda mendapati takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya takbir imam ketika hendak memulai sholat. Disebut dengan takbiratul ihram karena apa? Karena ketika sudah melakukan takbir tersebut, maka haram hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara, tidak boleh banyak bergerak yang tidak dibutuhkan. Wa tahduru as-salata ma'al jamaah, dan Anda menghadiri sholat bersama dengan jamaah min awalnya, dari awal. Jadi tujuan Anda cepat menuju masjid itu agar mendapati takbiratul ihram dan Anda mendapati sholat berjamaah dari awal. Wa qarib baina khataka fi masyrika ila sholat. Wa qarib, dan dekatkanlah atau pendekkanlah baina khataka, di antara langkah-langkah kakimu fi masyrika, dalam jalanmu ila sholat, menuju sholat. Jadi kalau sholat itu kakinya langkahnya pendek-pendek saja. Seperti itu. Tujuannya apa? Litakthuru hasanatuka, agar semakin banyak kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau musiknya jauh. Ya maksudnya itu harusnya. Apalagi kalau pakai motor kan. Fafis Sahihaini, maka disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, idza tawadda'a ahadukum, ketika wudu salah satu di antara kalian, fahsin al-wudu'a, maka adalah dia memperbaiki wudunya. Ya. Suma, salah ya. Tadi bukan bentuk fi'il amr tetapi ataf. Idza tawadda'a ahadukum, ketika salah satu di antara kalian wudu, fa ahsana al-wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi dia wudu kemudian dia perbaiki. Summa kharaja, kemudian setelah itu dia keluar ila masjid, menuju masjid, la yukhrijuhu illa salat, tidak membuat dia keluar dari rumah kecuali salat. Lam yakhtu khutwah, tidaklah dia melangkahkan satu khutwah, satu langkah,
illa rufi'at kecuali diangkat lahu baginya biha dengan langkah tersebut darajat satu derajat wa khuttat anhu dan dihapuskan darinya biha dengan langkah tersebut khati'ah kesalahan. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim ya dari hadis Abu Hurairah ya. Jadi Nabi SAW bersabda ketika salah satu di antara kalian itu berwudu di rumah kemudian memperbaiki wudunya, berarti wudunya di mana? Di rumah. Kemudian setelah itu dia keluar menuju masjid, tidak membuat dia keluar kecuali tujuannya untuk sholat, bukan saya ingin ke warung tapi sekalian ke masjid, tapi memang fokusnya ke masjid ya. Tidak dia melangkahkan satu langkah kecuali satu langkahnya itu ya mengangkatkan derajatnya dan menghapuskan dari kesalahan. Baik. Ya, jadi mendatang sholat jamaah itu pahalanya sudah melimpah dari mulai kita bersiap-siap dari rumah saja sudah dari pahala. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri berapa derajat? 27. Karena kalau sholat sendiri tidak seperti sholat jamaah tadi. Ya. Langkahan kakinya ke masjid itu sudah terhitung pahala. Faida wasalta babal masjid, ketika Anda sudah sampai wasalta, Anda telah sampai babal masjid di depan pintu masjid, faqaddim, maka dahulukan rijlaka kakimu al-yumna yang kanan inda dukhul kita masuk. Jadi kalau masuk masjid kaki yang kanan dulu. Jangan asal bilang gitu aja, dan Anda perhatikan mana kaki kanan. Wa qul dan ucapkanlah bismillah. A'udzu billahil azim. Jadi doanya panjang. Ini menunjukkan bahwasanya kita enggak pernah berdoa. Fungsinya berdoa. Karena doanya panjang. Coba Anda lihat. Bismillah. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Berarti doanya panjang. Anda harus berdiri dulu di situ. Baru masuk ya. Ya. Hafal doanya. Paling yang belakangnya Pak Allah maftahli adalah rahmatnya sudah mendidih. Baik. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah ya. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Kalau dalam kitab tauhid ya, barangkali antum sudah pernah menyelesaikan itu berulang-ulang kali ya. Antum pasti ingat ya. Tidaklah Allah diminta dengan menyebut wajahnya kecuali apa? Kecuali perkara yang besar. Kalau antum ingin minta ya Allah, hamba memohon dengan wajahmu yang agung, jangan minta dunia, berilah saya mungkin dan atas. Tapi yang diminta apa? Yang besar, surga setidak-tidaknya. Ya. Maka lihat di sini wa biwajhil karim wa sultan yang qadim, dan dengan sultan apa? Sultan apa? Kekuasaannya al-qadim yang abadi, minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terlaknat. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftah li abwaab rahmatika, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena masjid itu tempatnya rahmat Allah. Ya, maka kita memohon rahmat Allah. Antum selama di sini insyaallah mendapatkan rahmat Allah. Insyaallah. Rahmat itu maknanya apa? Jadi para ulama biasanya al-Sani menyebutkan bahwasanya makna rahmat itu diampuni dosa-dosa kita telah lalu, kemudian kita diberikan taufik untuk melakukan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai macam maksiat. Itu makna rahmat. Ya. Jadi kalau antum didoakan pada Rasulullah rahmatullah, jangan terpilih itu. Ketika ada salah khatib mendoakan kita, semoga Allah Ta'ala merahmati anda semua, itu doa yang besar, doa yang besar.
sekali lagi ya. Al-masjid itu bihafizullah. Baik. Tadi sudah waftah ya bab rahmatika. Tadi sudah. Wa idza aradta al-khuruj, ketika Anda hendak masuk, ya al-khuruj itu hendak keluar. Kalau Anda hendak keluar, maksudnya keluar dari masjid, faqaddim rijlaka al-yusra, maka dahulukan kaki yang kiri. Wa qul, dan ucapkanlah doa alladzi qultahu inda dukhul, yang Anda ucapkan ketika masuk. Berarti mau keluar juga lama ini. Antum berdiri di pintu lama ya. Doanya sama. Bismillah, a'udzubillahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Kalau keluar ya. Jadi wa taqulu, dan Anda ucapkan badala maftahli abwaaba rahmatika, sebagai ganti bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, diganti dengan apa? Waftahli abwaaba fadlika, bukakanlah untukku pintu-pintu apa? Anugerahmu. Wa dzalika, yang demikian itu li anna al-masjid mahallur rahmah, karena masjid adalah tempat rahmat. Wa kharijul masjid, ya. Wa kharijul masjid ini atas kali anna masjid. Wa kharijul masjid, dan luar masjid adalah mahallur rizki, tempat rizki. Ya. Wa huwa fadlun min Allah, dan rizki adalah anugerah dari Allah. Ya. Antum ingat ya surat Al-Jumu'ah, "Fa'idza qudiyatis shalatu fantashirū fil ardi wabtagū min fadlillah." Ketika sudah selesai sholat, silakan Anda bergerak di muka bumi mencari anugerah Allah. Maksudnya apa? Ya niat rizki, bukan itu ya rizki. Tapi ditambah dengan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan jangan lupa dengan memperbanyak zikir, agar Anda sukses beruntung. Jadi mencari rezeki itu baca bismillah, dan ingat Allah Ta'ala, mencari rezeki yang halal. Fahsin fi talab, maka diusahakan untuk mencari rezeki yang terbaik. Kemudian fa idza dakhalta al-masjid, ketika Anda masuk masjid, fala tajlis, maka jangan duduk, hatta tusalli, sehingga Anda salat rakaataini, 2 rakaat tahiyatul masjid, sebagai penghormatan terhadap masjid. Sebagaimana ketika kita berjumpa dengan saudara muslim, apa yang kita lakukan? Tahiyat, hormat. Apa hormatnya? Bukan seperti ini ya. Assalamualaikum. Ya, itu biasa saja syurti ya. Kalau ketemu komandan syurti polisi ya. Kalau seorang muslim tidak ada penghormatan yang lebih mulia dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah tahiyatnya fi dunya wal akhirah. Ketika di akhirat kita cuma sama. Ketika di akhirat para malaikat mendatangi penghuni surga yang mengucapkan apa? Salam. Qaulan min rabbikum. Ya, ucapan salam, ucapan dari Rabb kalian. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Ketika salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Qatadah, ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Thumma tajlisu, kemudian setelah sholat 2 rakaat Anda duduk. Tangtaziru sholata, menunggu sholat. Berarti apa? Anda datang lebih awal. Sholat tahiyyatul masjid, kemudian menunggu sholat. Wal takun hala julusika, dan hendaklah Anda hala julusika, kondisi duduk Anda, dalam keadaan duduk Anda fil masjid, di dalam masjid, lingkidhari sholati, untuk menunggu sholat, mustaqilan, yaitu menyibukkan diri di dzikrillah, jangan lamun, tapi berzikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran sambil mengucapkan, sambil murajaah. Ya. Wa tajannubil abas, ya, dan jauhilah abas. Abas itu permainan. Di masjid malah dolanan. Jangan. Contohnya kata sedikit asobi, apa ini? Nah, sesuai dengan Quran sama apa itu? Menganyam tangan. Jangan nunggu jamaah malah begini, ngelamun. Bahwa ini dan selainnya itu termasuk adat biasanya.
Faqad warada an-nahyu anhu fi haqqi muntadir sholati, maka sungguh telah datang larangan anhu darinya pada hak orang yang menunggu sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah satu di antara kalian di dalam masjid, fala yushabbikanna, syabbaka yushabbiku, fala yushabbikanna, maka janganlah dia menganyam jari, fa inna tasbika minasyaitan, karena menganyam jari termasuk perbuatan syaitan. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad. Tadi hadis ini kata Al-Albani baik, tapi ya. Amma man kana fil masjid, adapun orang yang ada di dalam masjid, li ghairi intidhari salati, bukan untuk menunggu sholat. Misalkan antum di masjid yang tadi memang tidak menunggu sholat berjamaah, fala yumna, ya, min tasbikil aswabi, maka tidak dilarang, ya, dari menganyam jari jemari. Yang dilarang tadi yang ketika menunggu sholat. Tapi kalau di masjid biasa itikaf itu ini nggak apa, mungkin sudah capek baca Al-Quran, ya, tidak masalah. Faqad thabata anna Nabi SAW syabbaka asabi'ah, maka telah tapi itu telah benar, telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau menganyam jari jemarinya fil masjid, di dalam masjid, ba'dama salama minas sholat, setelah beliau salam dari sholat. Ya selesai sholat nggak apa-apa. Rasulullah pernah kayak gini, tapi setelah selesai sholat berjamaah. Tapi kalau menunggu sholat ada larangan. Tapi Syafi'i mengatakan hadisnya apa? Dhaif, lemah. Kalau yang di antum kemarin gimana? Sahih di sahih. Biasa ulama seperti itu. Al-Wajis ya, sahih itu ya. Nah, mungkin di Al-Wajis redaksinya berbeda dengan ini ya. Kalau yang ini disebutkan adalah tadi dhaif, lemah. Wa fi halin idharika, dan dalam kondisi menunggu as-salat fil masjid, di dalam masjid, la takhuddu, janganlah anda berbincang-bincang di ahadits dunya, pada pembicaraan dunia. Jadi menurut situ jangan ngomongin urusan dunia. Sebaiknya seperti itu. Maksudnya ketika menunggu sholat, lihat bagaimana contohnya. Dan pada kondisi menunggu sholat di dalam masjid, jangan berbicara tentang perkara-perkara dunia. Menunggu. Li'annahu ruya fil hadis, karena sesungguhnya hal itu diriwayatkan dalam hadis, anna dzalika ya'kulul hasanati, bahwasanya hal itu bisa menghapuskan atau memakan kebaikan-kebaikan. Tetapi ada lihat redaksinya, ruya diriwayatkan, kemungkinan hadisnya tidak sahih. Karena istilah para ulama, ketika mereka hendak menyampaikan hadis yang dhaif, biasanya dengan redaksi gimana? Diriwayatkan. Kalau sahih, sabatan, telah sahih. Paham? Insyaallah seperti itu. Kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita dulu sambil mengucapkan sambil ngobrol urusan dunia, maka itu bisa membakar kebaikan-kebaikan kita. Tapi antum lihat di situ di taklif bawahnya ya, hadzal khabar bima laysa lahu aslun, tapi berita ini sesuatu yang tidak ada asalnya ya. Qala Iraqi fi takhrij al-Ihya, Imam Iraqi, Syekhnya Al-Hafidz, Syekhnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata di dalam kitab takhrij, maksudnya dalam takhrij Ihya Ulumuddin itu, ya, dia mengatakan lam aqif lahu ala asl, aku tidak melihat ada asalnya. Jadi memang dikatakan ruhnya diriwayatkan. Waqad warada fil hadis al-akhar, dan telah datang di dalam hadis yang lain, annal abda fi sholatin madama yantadhiru sholat. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba fi sholatin, dalam sholat. Jadi seorang hamba itu terhitung dalam sholat, madama yantadhiru sholat, selama dia menunggu sholat. Antum di masjid sholat sunnah, kemudian duduk berzikir, baca Al-Quran, menunggu imam, itu sudah terhitung apa?
sholat. Wal malaikatu tastaghfiru lahu, dan para malaikat memohonkan ampun untuknya. Jadi Allah Ta'ala, para malaikat memohonkan ampun untuk kita. Padahal kita sadari begitu banyaknya dosa-dosa kita ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang akan mendapatkan ampun Allah Ta'ala itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Di amal-amal dia yang membuat dia diampuni Allah Ta'ala. Nah, maka ini diantara usaha kita agar diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT, yaitu bergegas menuju masjid, kemudian sambil menunggu imam kita banyak beramal. Fala tufarrid ayyuhal muslim fi hadha thawb, maka jangan Anda sia-siakan. Farrada yufarrid itu jangan remehkan. Wahai saudara muslim, fi hadha thawab ya, pada pahala ini. Jadi Anda jangan remehkan ini. Wa tudayyihu bil abathi. Fala tufarrid wa tudayyihu. Berarti di sini atau fala tufarrid, berarti wa tudayyihu, dan jangan pula engkau menyanyiakannya bil abathi dengan bermain-main, wal ishtighali, dan sibuk bil qawli bil kila wal qawl, dengan katanya dan karena ini perkara yang besar dan pahalanya besar sampai para malaikat pun memohonkan ampun bagi orang yang menunggu sholat berjamaah di masjid, maka jangan Anda remehkan pahala ini dan jangan pula Anda menyanyiakannya dengan banyak bermain, menyibukkan diri dengan gila wakala, kata pula jangan. Wa idza qimatis shalah, nah ini penting. Ketika sudah ditegakkan sholat, sudah diqomati sholatnya, fakum ilaiha, maka berdirilah engkau menuju sholat inda qaulil muadzin, ketika muadzin mengucapkan qad qamatis sholat. Ya, misalkan aku di masjid, kemudian muadzin sudah mengucapkan Allahu Akbar, iqamat. Anda jangan berdiri dulu sampai muadzin mengucapkan apa? Qad qamatis sholat, maka Anda baru berdiri. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, beliau melakukan hal itu. Ya. Wa in kumta, dan jika Anda berdiri inda badil iqamah, di awal iqamah, muadzin lagi iqamah atau sudah berdiri di awal, kalau bahasa bidzalika, itu pun tidak mengapa. Hadza idza kana al-ma'mum yara imam, ini dilakukan ketika makmumnya sudah melihat ada imam. Alhamdulillah di sini imamnya banyak, jadi insyaallah tidak masalah. Ya, begitu sholat tentu sudah berdiri semua, tidak masalah. Fa in kana la yarahu halal iqamati, ketika dia tidak melihat imam ketika iqamah, imamnya belum datang. Misalkan di masjid yang ada imam ratib, antum tidak lihat ada imam ratibnya, fal afdal, maka yang utama alla yakuma hatta yarahu, Anda jangan berdiri sampai Anda melihatnya. Kalau Anda tahu di situ ada imam ratib, imam ratib itu imam muayyan, imam yang sudah ditentukan khusus. Jadi kita jarang sekali di kota-kota besar biasanya, karena biasanya orang imam ratib ini pun diperhatikan kebutuhannya, supaya dia bisa fokus untuk mengimami di masjid. Maka kalau kondisinya seperti ini, Anda belum lihat imamnya, maka jangan berdiri. Itu yang paling utama. Gimana, mau dilanjutkan atau sudah? Di belakang mau dilanjutkan atau sudah? Sedikit lagi, ya. Ayuhal muslim, wahai saudara muslim, ihris, bersemangatlah antakuna fi shofil awal, agar Anda berada di shof yang awal. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu telah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida wa shofil awal." Seandainya manusia mengetahui apa, maksudnya pahalanya, apa di sini? Pada nida itu apa? Panggilan. Maksudnya dia adzan.
wasofil awal dan pahala di sof pertama. Jadi kalau manusia itu tahu apa pahala adzan, aku tidak akan dorong-dorongan atau rebutan harusnya. Ya, begitu pula pahala sof awal. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alih. Kemudian mereka tidak mendapati kecuali dengan cara istiham, mengundi. Lastahamu, maka mereka akan undian, rebutan. Ayo undian, siapa yang adzan, siapa yang di sof awal. Muttafaqun alaih, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita berusaha, kalau bukan muadzin kita harus ambil sof awal. Gak mungkin kan di sini mau jadi muadzin semua, paling kan satu orang. Nah, kalau sudah ada adzan ya kita nyari sof yang terdepan. Waqala, dan Nabi SAW juga bersabda, khairu sufufi rijali awalnya. Sebaik-baik sof para laki itu di mana? Di awalnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa haris ala al-qurbi minal imam, dan berusaha ada untuk mendekat dari imam. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW bersabda, liyalini, ini fi'il amar, liyalini minkum ulul ahlami wa nuha. Hendaklah yang di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ahlam itu ilmu, wa nuha, dan orang memiliki kecerdasan. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi Rasulullah sarankan agar di belakang imam itu orang yang berilmu dan orang yang berakal. Ya, jangan anak kecil di belakang imam. Asalnya seperti itu. Hadza binisbah lil rajul, ini dinisbahkan kepada laki-laki. Amma binisbah lil mar'ah, adapun dinisbahkan kepada perempuan, as-safful akhiri, maka saf terbelakanglah min sufufin nisa, dari saf-saf para wanita afdal lah. Ini yang paling utama bagi wanita. Kalau wanita yang terbaik saf belakang. Liqauli sallallahu, karena sabda Rasulullah, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf-saf para wanita dan di belakangnya. Li'anna dzalika ab'adu laha an ru'yatil rijal, karena sesungguhnya yang dimulai itu lebih ab'ad, lebih jauh bagi wanita dari pandangan para lelaki. Berarti di zaman Nabi tidak ada suku satu antara laki dan wanita, tapi wanita di belakang, bukan di samping. Nah, kalau di sebagian masjid kan wanita di samping, sholat kayak orang pulang. Antum lihat kan di masjid-masjid ada. Nah, ini jauh dari sunnah, jauh dari sunnah. Berarti kalau gitu tidak. Antum lihat di masjid nggak sesuai dengan ini. Nah, kan softnya dibikin dua. Jadi yang kan laki-laki, yang kiri perempuan. Dan sepertinya banyak masjid seperti itu. Padahal sunnahnya wanita di belakang. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan fitnah. Bahkan wanita itu asalnya sholatnya di mana? Di rumah. Di masjid diizinkan kalau tidak menimbulkan fitnah bagi para lelaki. Begitu imam baca amin, perempuan juga lebih keras amin baca. Padahal sautun nisa, suara wanita apa? Apa sebabnya? Karena kurang belajar. Padahal banyak undang kiai kadang-kadang, tapi ternyata kadang tidak diperhatikan lagi. Nah, ini berlaku ketika apa? Kondisinya seperti zaman Nabi. Tapi kalau seandainya posisi laki-laki dan wanita itu tidak terlihat, misalnya ada suku, ya, atau jaraknya jauh banget, seperti di Istiqlal ya, kalau di sini jarang ada masjid yang sebesar itu, jaraknya jauh dari laki-laki. Maka tetap kembali ke asal, sebaik-baik soft yang depan wanita, karena ilatnya sudah hilang. Alasannya kenapa dia harus di belakang, supaya jauh dari fitnah pandangan Nabi. Tapi kalau sudah tidak terlihat ya tetap baik, tetap yang depan. Ya, kalau begitu nanti rebutan yang belakang. Ya, saya belakang saja. Yang depan siapa? Yang di depan bagian mbah-mbah. Ya. Baik. Wa'ita'akadu, dan kemudian dikokohkan di hakil imam, di
menekankan maksudnya fi hakil imam pada haknya imam wal musallina dan orang-orang sholat al-ihtimam untuk memperhatikan kita tasbiyati sufuf apa? Memperhatikan apa? Tasbiyati sufuf meluruskan shaf. Jadi ditekankan bagi imam dan orang sholat itu untuk perhatian terhadap lurusnya shaf. Allah SAW bersabda sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Fa inna tasbiyatas sufufi min tamami sholati, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk dari sempurnanya sholat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Ya. Di kebanyakan masjid sudah tidak diperhatikan. Ya. Padahal zaman dahulu, dari zaman sahabat itu sangat diperhatikan. Bahkan kadang sebelum dimulai sholat ada yang berjalan meratakan shafnya. Kalau ada yang mundur sedikit didorong. Nah sekarang komat ini langsung Allah Akbar, sudah tidak berdiri shafnya tidak rapat, shafnya minta-minta, sudah tidak dibahas. Nah inilah menunjukkan bahwasanya rusaknya agama kaum muslimin. Maka alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan sunnah Nabi ini. Tentunya di mana? Ya tentunya di masjid kita. Kalau di masjid orang mana mungkin kita bisa seperti itu. Antum mau merapat tanda namanya. Kalau mau merapat softnya jangan di sini ya, atau tidak boleh di situ. Maka ini Allah memudahkan kita untuk bertemu di sini, bersyukur alhamdulillah. Wa fil haditsil akhar, pada sholat itu 5 kali dalam sehari. Dan sholat itu ibadah yang paling utama. Kalau kita sepilih-sepilih saja, kita tidak ada sedih, tidak ada perhatian ketika setiap harinya kita sholat 5 kali, ya kita dengar setiap hari imamnya bacaannya rusak. Antum tidak punya hati ketika sholat, ya. Kemudian jamaahnya kabur balik, ya. Tapi kita tidak itu, kita punya hero, ya. Kecemburuan terhadap agama ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan dengan niat kita, yang kemudian kita bisa punya tempat agar kita bisa melaksanakan sunnah. Wafil hadis yang akhir, kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian luruskan shaf-shaf kalian, atau la yukhalifanna Allah, atau sungguh Allah akan membuat khilaf baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian, maksudnya pendapat-pendapat kalian. Ya, kalau kita shafnya saja sudah tidak lurus, ya ini akan menyebabkan apa? Kaum muslimin bercerai-berai, berselisih. Ya, ini sebab yang kelihatannya nggak apa besar, tapi itu saudara Rasul. Maka dalam Islam itu nggak ada yang kecil. Ya, tidak ada yang kecil dalam Islam. Hatta itu perkara fikih itu masuk dalam akidah. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib keyakinan apa? Akidah dengan kalau antum meyakini sholat 5 waktu itu sunnah atau tidak wajib, apa hukumnya? Kamu bertanya atau kafir tidak? Antum meyakini sholat wajib dikatakan tidak wajib, ini sudah tahu. Sampai Rasulullah pernah membahas tentang senantiasa umat ini di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa kelihatan sepele, tapi itu saudara Rasulullah. Tidak ada yang kecil dalam urusan agama. Hatta waktu itu saya lupa di dalam kitab pengajian tentang urusan siwak, ya. Ada yang melibatkan tentang siwak, ya. Apa yang terjadi? Saya lupa. Bukan siwak dalam bagian perintah untuk mencuci tangan ketika bangun tidur, karena dia tidak tahu semalam tangannya kemana. Terus ada orang yang pernah dengar ya, ada orang yang meremehkan sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan saya tahu tangan saya kemana. Dia ikat tangannya, ternyata apa? Ketika dia bangun tangannya sudah di dalam tubuhnya. Itu akibat dari orang apa? Meremehkan sunnah Nabi SAW. Ya. Baik, wa tasbiyatus sufuf hiya ta'diluha. Jadi meluruskan shaf adalah ta'dil. Ta'dil itu menjajarkan.
bimuhadatil manakib dengan menemukan pundak-pundak wal akab. Jadi karena kakbun itu mata kaki ya. Zamannya akab dan mata kaki. Tapi sulit sekali. Antum ketika sholat mata kakinya dirapatkan bisa enggak? Sulit sekali. Lawannya bisa. Bisa ya? Ya, berarti menunjukkan ketika antum sholat kakinya tidak boleh begini, tapi kain seperti dirapatkan ini. Sedikit lagi, wa yata'akkadu fi haqqil musallina saddul farj. Atau wa yata'akkadu, dan ditekankan pada haknya orang-orang yang sholat saddul farj, yaitu menutup faraj. Faraj itu yang kosong. Wa tarassi, dan merapat ya fi sufuf, di barisan-barisan. Jadi kalau yang kosong antum masuk ke situ, rapatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum wa tarassu. Ya, luruskan saf-saf kalian dan rapatkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Wa makna, dan maknanya la sikus sufuf, artinya rapatkan saf-saf atau tempelkan saf-saf itu. Hatta la yakuna bainakum farjun, sehingga tidak ada di antara kalian yang kosong atau ada celah. Fal murasah, maka murasah adalah iltisaku ba'dil ma'mumina bi ba'din, yaitu menempelnya sebagian makmum kepada sebagian yang lain, yatasilama bainahum, agar bersambung di antara mereka. Jadi softnya itu harus apa? Yang satu al-khalal, dan agar tertutup celah-celahnya. Jadi jangan sampai ada celah-celah dalam soft. Fala tabqa furjatun lisyaitan, atau furjatun lisyaitan, maka tidak tersisa celah untuk syaitan. Jadi jangan sampai ada syaitan masuk ke dalam sholat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtamu bi taswiyatis sufuf bi tarasil mu'minin fiha ihtimaman balighan. Maka sungguh Rasulullah SAW telah memperhatikan dengan meluruskan saf-saf dengan tarasil makmum, merapatkan makmum fiha, pada saf-saf tersebut, ihtimaman balighan, dengan perhatian yang sangat. Itu Rasulullah sangat perhatikan. Maka beliau tidak mulai dengan takbiratul ihramnya sebelum memastikan safnya makmum sudah rapat. Mimma yadullu ala ahmiyati dzalika wa faidatihi. Ini menunjukkan pentingnya hal itu dan berfaedahnya hal itu. Tentu ada faedah. Sampai tadi Rasul mengatakan apa? Kalau tidak diluruskan akan terjadi perselisihan. Walaysa makna rasis sufuf ma yaf'alu ba'dul juhal al-yawm. Bukan makna yang dimaksud dengan merapatkan saf-saf adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh hari ini, yaitu min fahji rijlaihi, yaitu dengan merenggangkan kedua kakinya. Jadi ada orang juhal kalau sholat orang kakinya mengengkang. Walaupun dia menempelkan kaki satu dengan kaki yang lainnya, tapi mengengkang, bahu tidak, manggilnya tidak menempel. Ini salah. Ada nggak seperti ini? Ada perhatian di masjid Belanda? Ada orang seperti itu? Nah, itu juhal. Dikiranya sudah masuk, kalau tidak seperti itu. Hatta yudayiqu man bijanibihi, sehingga itu menyempitkan orang di sampingnya. Li'anna hadzal amal yujibu furujan fi sufuf, karena amal ini mendapatkan atau menghasilkan celah di dalam saf-saf. Ini mengakibatkan adanya celah di saf-saf gara-gara apa? Yang kakinya mengengkang tadi. Wa yudhil musallin, dan mengganggu yang lain, orang sholat yang lain. Wala asla lahu fi syar'i, dan tidak ada asalnya dalam syariat. Jadi berdiri biasa saja, kaki itu saja dengan bahu, agar bahu bisa nempel, kaki juga nempel. Jangan sampai berdiri kayak kuda-kuda mau bela diri ya. Fa'yan bagi lil muslimin al-ihtimam bidzalik, maka hendaklah kaum muslimin mereka memperhatikan hal itu. Ya. Wal hirsu alaihi, dan hendaklah dia apa? Semangat, ya, atau berupaya untuk melaksanakannya. Iktidaan binabihim, karena mengikuti nabi mereka.
وإتماما بصلاتهم